Oke, perkenalkan nama saya Asmi Latifah Zahro dengan nomor induk mahasiswa 230300101. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dua literatur internasional yang akan mengupas sosok salah satu tokoh revolusioner paling kompleks dalam sejarah Indonesia, Tan Malaka. Seorang pemikir radikal, aktivis anti-kolonial, sekaligus tokoh kontroversial yang perannya sangat besar, namun seringkali dipinggirkan atau bahkan disalahpahami, baik dalam sejarah Indonesia sendiri maupun dalam wacana internasional. Dua karya yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama ada disertasi berjudul The Political Thought of Tan Malaka yang ditulis oleh Oliver Crawford dari Trinity College, University of Cambridge. Diserahkan sebagai bagian dari persyaratan memperoleh gelar Doctor of Philosophy atau PhD pada Desember 2018. Untuk resensi artikel yang kedua ada artikel berjudul Tan Malaka and Anti-Colonial Messaging During the Indonesian National Revolution, karya Jeffrey C. Gunn, seorang sejarawan dari Nagoya University, Jepang, yang diterbitkan oleh Braille pada tahun 2023. Nah, dari dua karya ini kita akan melihat bagaimana Tan Malaka sendiri diposisikan dalam kerangka pemikiran politik dunia, serta bagaimana pesan-pesan anti-kolonialnya melintasi batasan-batasan ideologi dan zaman. Bukan hanya sebagai tokoh revolusioner Indonesia, tapi juga sebagai bagian dari sejarah gerakan kiri global yang kompleks. Oke, untuk resensi literatur internasional yang pertama ada disertasi dengan judul The Political Thought of Tan Malaka yang ditulis oleh Oliver Crawford dari University of Cambridge pada tahun 2018. Nah, karya ini merupakan salah satu karya akademik yang paling penting dalam memahami pemikiran politik Tan Malaka. Karya ini menyajikan kajian mendalam dan menyeluruh mengenai ide-ide Tan Malaka, yakni seorang tokoh revolusi Indonesia yang selama ini lebih dikenal karena kiprah politiknya dibanding kekuatan intelektualnya. Lewat pendekatan sejarah intelektual global, Crawford membahas pemikiran Tan Malaka dalam konteks lokal, kolonial, dan juga internasional, dan menunjukkan bahwa Tan Malaka merupakan salah satu pemikir paling kompleks dan juga kosmopolitan di Asia Tenggara pada abad ke-21. Crawford sejak awal menegaskan bahwa Tan Malaka bukan hanya sekedar tokoh nasionalis atau pemimpin komunis biasa. Beliau merupakan seorang pemikir yang mampu menggabungkan berbagai pemahaman dari Marxisme Eropa, Islam reformis, hingga nilai-nilai adat Minangkabau. Nah, pemikiran Tan Malaka menurut Crawford tidak bisa dilihat hanya dari kacamata Marxisme murni. Justru, beliau menciptakan bentuk pemikiran kiri yang khas dari Indonesia, yang penuh nuansa lokal dan juga keadilan sosial. Disertasi ini dibagi menjadi 7 bab, termasuk ke pendahuluan dan juga kesimpulan. Nah, di dalamnya Crawford membahas berbagai tema penting dalam tulisan Tan Malaka. Ada mengenai sejarah, revolusi Indonesia, hubungan antara Islam dan juga komunisme, kemudian ada pemikiran logis dan juga penolakan terhadap tahayul, serta strategi perjuangan. Nah, salah satu hal yang menarik adalah bagaimana Tan Malaka dapat menggunakan bahasa moral Islam seperti menentang keserakahan dan juga membela orang tertindas untuk menjelaskan penindasan kolonial. Dalam parlemen atau Soviet 1922 misalnya, ia memadukan istilah Marxis seperti eksploitasi kelas dan semangat keadilan religius. Nah, Crawford juga menganalisis karya besar Tan Malaka seperti Madilog yang dipublikasi pada tahun 1943. Beliau menyebutkan bukan hanya sebagai pelajaran logika gaya barat, tetapi sebagai upaya menciptakan pola pikir yang lebih rasional di Indonesia. Tan Malaka ingin masyarakat Indonesia berpikir kritis, tetapi tanpa menghilangkan akar budaya dan juga nilai-nilai lokal. Nah, ini dianggap Crawford sebagai langkah awal dalam upaya dekolonialisasi pengetahuan, yaitu melawan cara berpikir kolonial tanpa menolak modernitas.
Crawford kemudian membandingkan Tan Malaka dengan tokoh lain seperti Ho Chi Minh atau M.N. Roy. Ia menyebutkan Tan Malaka sebagai intelektual anti-kolonial kosmopolitan yang percaya bahwa perjuangan lokal harus terhubung dengan revolusi dunia. Namun, berbeda dari pemimpin komunis lain di Asia, Tan Malaka tidak fanatik terhadap ideologi Moskow atau Stalinisme. Beliau lebih fleksibel dalam menentukan strategi dan juga bagaimana strategi itu dapat fit ke lokal, ke Indonesia sendiri. Nah, salah satu kontribusi penting dari disertasi ini adalah pembahasannya soal hubungan Tan Malaka dengan Islam. Crawford menunjukkan bahwa Tan Malaka tidak hanya melihat Islam dan komunisme sebagai musuh, tetapi mencoba untuk menemukan titik temu di antara keduanya. Tan Malaka juga memuji nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan juga gotong royong dan hanya menolak bagian-bagian yang ia anggap pasrah atau fatalistik dalam Islam. Nah, mengenai nasionalisme sendiri, Crawford menegaskan bahwa nasionalisme Tan Malaka bukan hanya sekedar anti Belanda atau romantisme etnis. Tan Malaka menginginkan Indonesia yang adil secara sosial dan juga menjadi bagian dari Federasi Asia Tenggara yang ia sebut ASEAN. Nah, ini bukan hanya mimpi kosong, tetapi strategi yang nyata untuk membangunkan kekuasaan regional melawan kolonialisme dan juga kapitalisme global. Crawford juga mengkritik bagaimana sejarah Indonesia seringkali hanya menyoroti tokoh-tokoh sentral seperti Soekarno, Hatta, ataupun Syahrir dan mengabaikan Tan Malaka. Padahal karya-karya Tan Malaka seperti Narder Republik Indonesia atau Semangat Muda atau Gerpolek bahkan penuh dengan pemikiran yang tajam dan juga relevan. Ia juga menunjukkan bahwa selama Orde Baru, pemikiran kiri seperti Tan Malaka sengaja dihapuskan dari narasi sejarah resmi. Nah, di akhir disertasinya ini, Crawford mengajak kita untuk membaca ulang pemikiran Tan Malaka bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi sebagai sumber atau ide untuk membangun dunia yang lebih adil. Ia menyarankan agar pemikiran intelektual dari dunia non-barat seperti Tan Malaka dapat diberi ruang penting, dapat diberikan tempat agar dalam sejarah pemikiran dunia. Nah, dengan riset yang kuat dan juga argumen yang jelas dan analisis yang tajam, disertasi The Political Thought of Tan Malaka layak dijadikan rujukan utama dalam studi pemikiran Indonesia, perjuangan anti kolonial dan juga dialog antar Islam dan juga Marxisme. Ini bukan hanya karya tentang sejarah Indonesia, tetapi juga mengenai bagaimana dunia bisa belajar dari pemikir-pemikir hebat seperti Tan Malaka. Oke, selanjutnya untuk resensi literatur kedua ada jurnal ilmiah berjudul Tan Malaka and Anti-Colonial Messaging During the Indonesian National Revolution yang ditulis oleh Jeffrey Segan dan diterbitkan dalam Journal of Contemporary Asia pada Desember 2024. Nah, jurnal ini merupakan salah satu kontribusi terbaru dan paling signifikan dalam menggali dimensi komunikasi revolusioner dalam masa Revolusi Nasional Indonesia dari 1945 sampai 1949. Artikel ini sendiri menyoroti bagaimana Tan Malaka melalui karya-karyanya seperti pamflet pidato dan juga tulisan tangannya yang dikemas dalam medium visual dan juga gerilya berperan besar dalam membentuk narasi tandingan terhadap pendekatan diplomasi yang ditempuh oleh para pemimpin republik yang lebih moderat seperti Soekarno dan juga Hatta. Gan membuka artikelnya dengan menggarisbawahi ketimpangan dalam historiografi perjuangan kemerdekaan Indonesia yang cenderung menekankan pada propaganda resmi dan juga radio, sementara bentuk komunikasi yang muncul dari akar rumput atau kelompok gerilyawan tidak banyak mendapat perhatian dan juga sorotan. Dengan menelusuri arsip-arsip Belanda yang kini tersimpan aman di National Archive of the Netherlands, ia berhasil mengungkapkan keberadaan beragam poster, grafiti, dan juga pamflet-pamflet gerilya yang dahulu dikumpulkan oleh intelijen kolonial. Nah, benda-benda ini meskipun tampaknya sederhana, sesungguhnya memuat semangat anti-kolonialisme yang sangat kuat dan juga merupakan cerminan dari ideologi Tan Malaka sendiri. Nah,
Salah satu karya Tan Malaka yang dianalisis secara mendalam oleh Gan adalah Gerpolek atau Gerilya Politik Ekonomi yang Tan Malaka tulis ketika berada di tahanan di Madiun dan juga ditandatangani pada 17 Mei 1948. Nah, buku ini tidak hanya sebuah manual strategi perang gerilya, tetapi juga manifesto politik dan juga ekonomi. Dalam Gerpolek ini sendiri, Tan Malaka dengan jelas menolak jalur diplomasi. Ia menuliskan, perang Indonesia adalah perang rakyat, bukan perang untuk menindas asing, melainkan perang untuk menolak penindasan asing atas rakyat Indonesia. Nah, kalimat ini menjadi semacam kredo perjuangan yang menjelaskan mengapa sebagian rakyat menolak segala bentuk kompromi dengan Belanda. Tan Malaka menyarankan taktik-taktik sederhana namun efektif dalam perang gerilya, seperti menyerang tiba-tiba, menyergap dan menghilang seperti angin topan, atau juga menghindar pertempuran terbuka. Nah, strategi ini menurut Gan menjadi pedoman praktis bagi banyak laskar rakyat yang tidak memiliki senjata modern dan hanya bersenjatakan bambu runcing dan juga tekad. Nah, bambu runcing sendiri menjadi simbol yang sangat kuat dalam propaganda visual pada masa itu. Sebagaimana terlihat dalam poster bertuliskan bambu runcing siap mengusir penjajah yang ditampilkan dalam artikel dan juga berasal dari arsip Belanda yang tadi dicari oleh Gan. Penggunaan bahasa visual dalam propaganda ini sangat efektif karena sebagian besar rakyat saat itu tidak memiliki tingkat literasi yang tinggi. Nah, oleh sebab itulah pesan-pesan perlawanan disampaikan dalam bentuk grafis sederhana namun komunikatif. Dan dengan simbol-simbol yang ikonik seperti bendera merah putih, gambar pejuang pencak silat, ataupun visual penjajah Belanda yang digambarkan gemuk dan rakus. Nah, dalam salah satu poster yang dikutip oleh Gan, tampak gambar seorang Belanda bertopi khas kolonial menaiki punggung seorang pamong praja pribumi dengan teks "Jangan menjadi anjing Van Mok". Nah, ini merupakan sebuah seruan langsung kepada birokrat lokal untuk tidak menjadi antek-antek dan juga bawahan Belanda. Selain menyoroti propaganda visual dan tulisan Tan Malaka, artikel ini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara gerak revolusioner kiri dan juga unsur-unsur Islam. Gan sendiri menyinggung Laskar Hizbullah, sayap militer dari Partai Masyumi yang dalam beberapa kesempatan turut mengusung langsung narasi perjuangan jihad melawan Belanda. Nah, walaupun Tan Malaka sendiri berpandangan sekuler, ia tetap terbuka terhadap kolaborasi taktis dengan kelompok-kelompok Islam selama mereka mendukung perjuangan bersenjata. Namun tetap saja, visi mereka tentang negara di masa depan tetap saja berbeda. Jika Tan Malaka ingin mengimpikan negara sosialis yang sekuler, kelompok Islamis tentu mengusung bentuk negara yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, Gan sendiri tidak mengabaikan aspek internasional. Ia juga membandingkan strategi Tan Malaka dengan bentuk perlawanan di Laos, Vietnam, bahkan Filipina. Ia menuliskan bahwa walaupun Tan Malaka pernah berada di Tiongkok dan juga bertemu dengan Ho Chi Minh, ia tampaknya tidak terpengaruh oleh strategi Mao Zedong secara langsung. Sebaliknya, Tan Malaka malah membentuk model perjuangannya sendiri berdasarkan konteks lokal dan pengalaman pribadinya. Hal ini seperti yang tadi diungkapkan di disertasi sebelumnya. Nah, foto-foto dalam artikel ini memperkuat argumen Gan. Salah satunya adalah poster bergambar dua pemuda bersenjata panah dan juga batu dengan tulisan "Kami, rakyat, siap maju bersama", yang mewakili semangat rakyat bersenjata seadanya melawan penjajahan. Nah, gambar lainnya juga menampilkan ilustrasi jagoan pencak silat bertelanjang dada bersenjatakan dua golok dengan tantangan berbunyi, "Mampu membunuh 3 Belanda jika berani lawan kami". Ini adalah bentuk propaganda moral yang menyemangati dan juga menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan pemuda-pemuda lokal. Hal-hal menarik juga ketika Gan mengulas tentang keterlibatan orang-orang Jepang yang memilih untuk membelot dan malah bergabung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui sebuah poster yang ditandatangani Komando Gerilya Kurosawa, tertulis seruan kepada rakyat untuk bersiap menghadapi serangan umum.
Hal ini menunjukkan bahwa sisa-sisa pendudukan Jepang turut memainkan peran dalam dinamika pasca kemerdekaan. Dalam bagian penutup artikelnya, Gan menegaskan bahwa propaganda gerilya, baik yang berasal dari Tan Malaka sendiri maupun kelompok lain, memiliki peran yang penting dalam pembentukan mentalitas perjuangan rakyat. Pesan-pesan singkat seperti 100% merdeka atau usir penjajah tidak hanya menjadi semboyan, tetapi juga menjadi simbol perjuangan yang hidup di medan tempur dan juga di benak rakyat biasa. Gan menyimpulkan bahwa narasi revolusioner dari bawah ini layak mendapatkan tempat yang sama pentingnya dalam historiografi nasional sejajar dengan narasi elit-elit politik. Nah, artikel ini ditulis dengan analisis yang mendalam dan sumber primer yang kaya, berhasil mengangkat kembali peran Tan Malaka sebagai seorang intelek, seorang pejuang, dan seorang komunikator yang ulung. Melalui pendekatan indisipliner yang memajukan sejarah, komunikasi visual, dan juga studi konflik, Jeffrey Segan memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita mengenai makna perjuangan kemerdekaan yang sesungguhnya. Tidak hanya diplomasi di bawah perundingan, tetapi juga jerit, gambar, dan juga coretan di tembok-tembok kota yang dengan segala kekuatan analitik dan juga sumber autentik yang disajikan, jurnal ini tidak hanya menambah wawasan akademik tetapi juga menjadi ajakan reflektif untuk meninjau kembali siapa yang sesungguhnya membangun fondasi kemerdekaan Indonesia.